Fraksi Partai Demokrat itu memotret permasalahan ya di daerah, di seluruh tanah air, bahwa ada ketimpangan antara kualitas ya jalan nasional dengan jalan daerah. Kalau hanya jalan nasionalnya aja yang mantap, tetapi kondisi jalan daerahnya buruk, itu sangat-sangat menghambat pembangunan di daerah. Kita ingin ke depan pemerintah membangun jalan itu terukur, ya, gunakan skala prioritas. Jangan kemudian semua begitu mudah dibangun, tetapi basisnya utang. Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah secara konsisten mendorong agar revisi Undang-Undang tentang Jalan dapat menghadirkan perbaikan kualitas kehidupan rakyat, menyediakan aksesibilitas jalan yang aman, nyaman, berkeadilan bagi semua pihak, serta mengoneksikan pusat-pusat pertumbuhan dari hulu ke hilir sehingga mampu mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik lagi. Pada periode pemerintahan Presiden ke-6, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono bersama fraksi Partai Demokrat DPR RI telah meletakkan dasar perencanaan pembangunan nasional terkait konektivitas antar pulau yang berbasis pada keunggulan wilayah masing-masing daerah. Melalui pilar Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, dengan salah satu fokus pada penguatan konektivitas nasional. Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan krisis sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memberikan perhatian pada kondisi jalan di berbagai daerah yang perlu perbaikan dan penambahan jalan baru untuk konektivitas antar daerah. 2. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah, provinsi, kabupaten, juga desa, termasuk memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan daerah. 3. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menyediakan database terintegrasi antara pusat dan daerah terkait peta jalan, pengaturan jalan umum yang dapat diakses oleh publik. 4. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan pembebasan hak atas tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum secara berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab. 5. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah tidak memberikan dukungan jaminan pendanaan terhadap badan usaha jalan tol yang gagal mewujudkan tingkat kelayakan finansial jalan tol sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 6. Fraksi Partai Demokrat setuju pemberlakuan tarif tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dapat dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Berdasarkan 6 poin catatan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Demokrat DPR RI menerima dan menyetujui rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk disahkan dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Sahabat fraksi Partai Demokrat, senang sekali saya Diah Ayu bisa hadir bertemu lagi dengan kalian di FPD Podcast. Sekarang ada banyak isu-isu baru yang juga hadir dan tentunya menarik untuk dibahas di FPD Podcast. Sore ini kita akan membahas mengenai rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bersama Bang Irwan dari anggota Komisi 5 Fraksi Partai Demokrat yang juga menjadi anggota penyusunan naskah RUU ini. Selamat sore Bang Irwan. Selamat sore dia. Ya, Sore, seperti yang kita ketahui, jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional yang juga merupakan hal penting karena terkait dengan konektivitas antar wilayah dan juga mobilitas masyarakatnya. Nah, untuk itu mungkin kita akan banyak berdiskusi dengan Bang Irwan mengenai sebenarnya urgensinya dari RUU ini apa sih? Terus kemudian kenapa perubahan ini perlu dilakukan? Mungkin Bang Irwan bisa cerita sedikit kepada sahabat podcast mengenai RUU ini. Ya, jadi
sebelumnya udah ada undang-undang existing ya, undang-undang tentang jalan tahun 2004 ya nomor 38, yang mana undang-undang inilah yang digunakan sampai dengan saat ini, sehingga fraksi Partai Demokrat memandang bahwa sudah waktunya gitu undang-undang ini kemudian kita dorong untuk direvisi. Mengapa? Karena fraksi Partai Demokrat itu memotret permasalahan ya di daerah, di seluruh tanah air, bahwa ada ketimpangan antara kualitas ya jalan nasional dengan jalan daerah. Nah, jalan daerah ini adalah jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, kemudian termasuk juga jalan desa. Nah, di samping itu ada beberapa memang yang perlu diatur ya terkait ya pembebasan lahan masyarakat ya, kemudian terkait pengaturan jalan tol juga ya. Inilah yang kemudian membuat fraksi Partai Demokrat menginisiasi ya dari awal untuk merevisi undang-undang jalan ini. Kita ingin keadilan ya hadir di daerah, karena percepatan pembangunan jalan di daerah itu dia paralel dengan semangat untuk kemudian menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh tanah air. Itu semangatnya di situ. Kalau boleh sharing sedikit, mungkin di daerah pemilihannya Bang Irwan, masalah-masalah apa sih yang banyak terjadi terkait dengan jalan ini? Ya, kita melihat sebenarnya realitasnya pemerintah daerah itu tidak mampu lagi kemudian untuk menangani jalannya sesuai dengan kewenangannya. Karena jalan daerah itu ya, jalan kabupaten itu kewenangannya oleh Pak Bupati, jalan kota itu oleh wali kota, kemudian jalan provinsi itu oleh gubernur. Tetapi kemampuan ya pendanaan dari APBD yang selama ini juga digunakan untuk di luar infrastruktur itu udah tidak mampu kemudian menangani jalan tersebut. Sehingga kita bilang ini harus ada intervensi pendanaan dari lain. Memang selama ini ada dana transfer ke daerah, tetapi itu tidak bisa kemudian mengatasi jomplangnya kualitas jalan nasional dengan kualitas jalan daerah ini. Padahal konektivitas ya dari pusat pertumbuhan hulu ke hilir itu sangat bergantung dari kondisi jalan daerah gitu. Kalau hanya jalan nasionalnya aja yang mantap, tetapi kondisi jalan daerahnya buruk, itu sangat-sangat menghambat pembangunan di daerah. Nah, itu yang kemudian salah satu isu di daerah pemilihan saya di Kaltim kelihatan sekali. Jalan nasional yang tiap tahun dapat guyuran dari APBN, kemudian jalan kabupaten, jalan provinsinya masih jauh. Bahkan kita bisa katakan masih buruk ya kualitasnya. Kalau jalan nasional di Kaltim itu udah 92% ya kemantapannya, sementara jalan provinsinya itu baru 70%. Jalan kabupatennya lebih miris lagi ya, baru 60%. Jadi inilah yang kemudian mendorong semangat kita untuk menghadirkan keadilan ya, kesejahteraan melalui intervensi, adanya intervensi gitu. Pendanaan dari pemerintah pusat di luar dana transfer ke daerah untuk penanganan jalan di saat pemerintah daerah itu tidak mampu menangani jalan tersebut. Itu salah satu poin. Ya, belum lagi yang terkait tadi ya, bagaimana kita pengen ke depan melindungi terkait pembebasan lahan, itu harus berkeadilan ya, harus berwawasan lingkungan, bertanggung jawab. Jangan kemudian kepentingan pembangunan itu justru merampas hak-hak masyarakat gitu ya, hak ulayat, termasuk juga merusak lingkungan dan lain-lainnya. Termasuk juga kita ingin pengaturan ke depan terkait jalan tol, terkait konsesinya, kemudian penyesuaian tarif ya. Itu semua diatur ya untuk semata-mata tol ini, pembangunan tol ini kembali sesuai tujuan ya. Sesuai tujuan, jangan sampai justru adanya tol ini justru hanya menghadirkan penderitaan bagi masyarakat gitu. Berarti poin-poinnya cukup banyak ya yang dibahas di perubahan RUU ini ya Pak ya. Ya Bang ya, maksudnya yang pertama terkait soal wewenang dari pemerintah pusat untuk bisa mengambil alih wewenang pemerintah daerah jika memang pemerintah daerah belum sanggup. Terus kemudian juga terkait pembebasan lahan masyarakat yang memang nyatanya seringkali bermasalah ya Bang ya, karena kan terkadang anggarannya ada tapi
pembebasan lahannya belum sampai Ya. seperti itu, atau Ya. pembebasannya sudah dijalankan tapi tidak memihak masyarakat seperti itu ya. Kemudian juga dari sisi pendanaan untuk yang badan usaha jalan tol, memang fraksi Partai Demokrat sempat menolak ya Bang ya, menolak untuk pendanaan untuk badan usaha jalan tol itu kan Bang ya. Ya, kita sangat menolak keras karena dukungan jaminan pendanaan terhadap badan usaha jalan tol ya yang tidak kemudian memenuhi standar kelaikan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian pemerintah masuk kasih PMN, itu kan bagi kami, bagi fraksi Partai Demokrat itu tidak berkeadilan dan ke depan tentu akan berpotensi membebani APBN kita gitu. Sementara kita ingin pembangunan jalan tol profesional ya dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol, tetapi kelebihan pembiayaan yang ada di pemerintah ini bisa kemudian disalurkan tangani pembangunan jalan di daerah gitu sesuai dengan semangatnya revisi undang-undang ini. Kemudian yang perlu masyarakat tahu bahwa sebenarnya sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono ya itu telah dibuat suatu master plan yang mengatur konektivitas antar pulau ya antar wilayah tentang konektivitas jalan ini gitu. Itu cukup saya pikir paripurna ya di MP3I itu. Jadi itu aja semangat itu yang kami masukkan dalam masuk-masukan pasal-pasal yang ada di revisi undang-undang jalan ini, dan kami melihat kemudian penerimaan pemerintah dalam pembahasan panja ini sehingga kami kemudian memutuskan untuk menyetujui ya untuk dibahas lebih lanjut di paripurna. Ya, gitu. Nah, isu lain juga terkait undang-undang jalan ini kan terkait data nih Bang. Seringkali kan data di lapangan, ya database sama apa yang dipunyai oleh kementerian kadang berbeda sama dipunyai oleh Badan Pusat Statistik misalkan. Nah, itu menurut Bang Irwan harusnya gimana nih database ini, seberapa penting, terus kemudian kedepannya harusnya bagaimana gitu terkait database jalan ini? Ya, kita juga berhasil ya masukkan itu dalam pasal yang mengatur terkait keinginan kita bahwa terkait pengaturan jalan ini ada satu roadmap yang jelas gitu, basis data yang terintegrasi ya terkoneksi dengan pusat dan daerah sehingga itu bisa diakses ya, sifatnya informatif, terbuka, baik data spasialnya ya, data spasial itu terkait peta jalan gitu ya, kemudian peta jalan sesuai dengan jenis jalan itu ya, arteri ya, kemudian kolektor dan lain-lainnya. Tetapi di sisi lain keterangan terkait jalan itu juga bisa informatif, bisa diakses masyarakat ya, terbuka gitu. Jadi semua bisa mengakses sehingga itu bisa digunakan sebagai suatu informasi terkait pengaturan jalan gitu. Harapannya semoga ke depan database itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Ya, maksudnya ada semua pihak menggunakan data yang sama untuk mengakses mengenai kondisi jalan dan sebagainya, sehingga kebijakan yang dibuat juga jadi lebih optimal, lebih terintegrasi juga. Kemudian terakhir nih Bang, di Undang-Undang RUU Jalan ini ada nggak sih pembahasan mengenai pengguna jalan disabilitas? Maksudnya itu ramah untuk mereka atau tidak? Karena kan seperti yang kita ketahui kondisi itu sekarang kan ya kita lihat jalan-jalan di Indonesia sendiri tidak seperti itu, tidak ramah terhadap kaum disabilitas. Nah, di naskah yang baru ini ada nggak mengenai hal itu? Ya, kita sudah jelas minta masukan itu terkait kepentingan yang mengakomodir kenyamanan, keamanan para penyandang disabilitas, kemudian para pejalan kaki, juga termasuk sepeda ya, termasuk juga yang mendukung sektor wisata. Jadi saya pikir di revisi undang-undang ini sangat-sangat lengkap ya. Kita ingin undang-undang ini di samping kemudian mengatur perencanaan pembangunan jalan umum ya maupun jalan tol, tetapi juga kita ingin undang-undang ini bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali, termasuk juga penyandang disabilitas dan yang lain-lain. Oke, mungkin terakhir Bang Irwan, harapan nih
jika nanti di tingkat 2 disetujui. Nah, harapan Bang Irwan dengan adanya RUU Jalan yang baru ini apa? Ya, pasca ini kemudian disetujui di paripurna nanti, tentu kita berharap pemerintah segera membuat peraturan turunannya, ya, peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, sehingga undang-undang ini segera bisa dilaksanakan ya di daerah, kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kita ingin juga undang-undang ini bisa mampu mengontrol perilaku pemerintah gitu. Bahwa pembangunan jalan itu sejak dulu sudah dilakukan. Ya, termasuk zaman PSBY itu udah sangat gencar gitu dan jelas data statistik dan lain. Tapi kita ingin ke depan pemerintah membangun jalan itu terukur ya, gunakan skala prioritas. Jangan kemudian semua begitu mudah dibangun tetapi basisnya utang dan lain-lain. Jadi kita pengen juga kemudian undang-undang ini mampu mengontrol sampai ke sana. Sehingga tentu harapannya agar nanti pada saat menyusun peraturan pemerintah atau peraturan turunan di bawahnya, peraturan pemerintah selaras dengan semangat dan isi dari undang-undang yang sudah kita bahas bersama ini. Itulah kemudian perjuangan kunci fraksi Partai Demokrat, karena kita menangkap ada harapan rakyat di situ. Ya, bagi Demokrat harapan rakyat itu perjuangan Demokrat gitu. Siap, terima kasih. Bang Irwan, menarik sekali pembicaraannya. Semoga RUU Jalan ini juga membuat pembangunan dan pengelolaan jalan menjadi ada percepatan. Ya, ada percepatan lebih baik dan sesuai dengan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ya, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah pastinya ya. Tata ruang wilayah. Oke. Sekian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, dan juga add IG-nya Bang Irwan. Akunnya adalah @irwanpeco. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.